Episode 194. Hari ini adalah hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh Dava, hari di mana Clara lulus dari sekolah menengah atasnya, dan semua begitu semangat hadir dalam acara pelepasan siswa-siswi di sekolah tempat Clara menimba ilmu. Yang lebih menghebohkan lagi adalah kehadiran keluarga Chandra, mulai dari Lina dan Teddy, Marvel dan Laura, sampai trio kembar yang sudah tidak asing lagi di berbagai kalangan. Dan mereka semua hadir tentu saja untuk melihat penampilan Clara, yang saat itu juga terpilih untuk mewakili pidato terakhir seluruh siswa-siswi kelas 12 angkatan tahun itu. Clara bahkan juga mendapat peringkat 2 dari seluruh angkatannya yang juga berhasil membuat keluarganya dan keluarga Chandra semakin merasa bangga padanya. Cucu kita memang tidak salah memilih calon istri, walaupun masih kecil tapi dia pintar. Dapat tersenyum mendengar pujian yang dilontarkan oleh Teddy. Dapat sendiri juga merasa sangat bangga. Gadis belia yang berhasil menarik perhatiannya ternyata juga sangat pintar di sekolahnya. Dapa minta doa terbaik dari Oma dan Opa ya. Teddy dan Lina saling menatap kemudian tertawa bersama. Teddy yang berada tepat di samping Dapa menepuk pelan bahu tegap Dapa. Itu pasti nak, Oma sama Opa pasti selalu mendoakan yang terbaik untuk kamu dan kedua adik kamu. Dapa menganggukkan pelan kepalanya. Menjadi putra serta cucu pertama di keluarga Chandra merupakan sebuah keberuntungan hidupnya. Dapa menuruni darah dari pria pintar seperti Marvel dan wanita berhati lembut seperti Laura sang mama. Setelah Clara selesai berpidato, Clara langsung menghampiri Nana dan Indri juga Marvel dan Laura yang memang duduk sejajar. Clara memeluk satu persatu para orang tua itu. Clara juga tidak lupa menyaliminya. Om, Tante, Kak Dapa mana? Tanya Clara pelan. Dapa ada di sana sayang, jawab Laura sambil menunjuk tempat Dapa dan kedua mertuanya duduk. Clara menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Laura. Gadis cantik itu tersenyum saat Dapa melambaikan tangan padanya. Ya udah, ayah, bunda, om, tante, Clara ke Kak Dapa dulu ya. Keempatnya mengangguk pelan mengiyakan Clara yang pamit hendak mendekat pada Dapa. Gadis dengan gaun warna pink cerah tanpa lengan yang panjangnya hanya di atas lutut itu, melangkah cepat menghampiri Dapa yang berada di antara wali murid lain yang hadir. Clara, seruan seorang teman membuat Clara berhenti melangkah. Clara menoleh dan tersenyum melihat 3 teman akrabnya di kelas melambai padanya. Kita foto, serunya. Clara menoleh lagi pada Dapa seperti meminta izin, dan anggukan pelan kepala Dapa membuat senyum di bibir Clara kembali mengembang. Dapa mengizinkannya untuk lebih dulu berfoto dan mungkin bercanda dengan teman-temannya. Teman Clara nggak semuanya wanita nak, apa kamu tidak merasa cemburu? Tanya Lina melirik Dapa yang mau beri persetujuan untuk Clara berbaur dengan teman sekelasnya, padahal belum sempat menghampirinya. Awal-awal aku merasa itu Mom, tapi sekarang udah enggak. Aku percaya Clara bisa menjaga hatinya, jawab Dapa. Kamu tidak curiga? Dapa menggelengkan kepalanya. Dapa tahu bagaimana Clara, dan Dapa yakin Dapa bisa membuat Clara menjadi wanita yang setia dan selalu siap berada di sampingnya dalam keadaan apapun. Aku tidak mau berprasangka buruk, Oma. Aku akan membimbingnya dengan baik. Kalaupun dia memang mudah bosan, aku akan berusaha menerima. Aku akan membuatnya selalu betah di sisiku. Bukankah itu tugas seorang suami? Menjaga, melindungi, dan memastikan kenyamanan untuk wanitanya. Lina tersenyum. Dapa sama seperti Marvel dulu. Hanya saja Dapa lebih bijak dan dewasa. Mungkin karena didikan Laura yang memang selalu mencurahkan waktunya untuk trio kembarnya. Ma, sentuhan lembut Teddy di bahu Lina membuat Lina menoleh. Wanita itu tersenyum tipis. Lina bukan sedang membuat Dapa ragu. Lina hanya takut Dapa mengalami hal yang dulu sempat Marvel alami saat terluka dihianati Ariana. Clara gadis yang baik, kata Teddy. Ya Pak, Mama hanya takut saja Dapa merasakan apa yang Marvel rasakan dulu. Itu tidak akan terjadi, kedua orang tua Clara adalah orang yang baik. Mereka pasti sudah mendidik Clara dengan sangat baik. Jangan bandingkan masa lalu anak kita dengan masa depan cucu kita. Doakan saja yang baik-baik ya. Lina mengangguk pelan. Teddy sangat bijak dalam segala hal sejak dulu, dan mungkin kebijakannya menurun pada anak juga cucu-cucunya yaitu Dava dan Davi. Oma, Opa, suara Dipa berhasil mengalihkan perhatian Teddy dan Lina. Dipa yang berdiri dengan Charles yang memang baru datang segera duduk di samping Lina. Sedang Charles, pria itu menyalimi Teddy dan Lina dengan sopan kemudian duduk di samping Diva. Ya udah Oma, Opa, aku ke Clara dulu ya. Dapa bangkit dari duduknya setelah mendapat anggukan kepala dari Teddy dan Lina.
Pria itu menghampiri Clara yang juga menyudahi berfoto dan bersenda gurau dengan teman-teman sekelasnya. "Udah?" tanya Dava saat berdiri berhadapan dengan Clara. Clara menganggukkan kepalanya dengan senyuman manis di bibirnya. Garis itu sedikit merona melihat penampilan tidak biasa kekasihnya. Kali ini Dava tidak mengenakan jasnya. Pria itu hanya mengenakan kemeja putih tulang dengan bagian lengan yang digulung sampai batas siku. Tubuh kekarnya tercetak jelas dalam balutan kemeja dengan harga tidak murah itu, membuat Clara merona membayangkan bentuk indahnya di balik kain putih tulang itu. "Apa acaranya masih lama?" tanya Dava pada Clara. Senyuman di bibir Clara mendadak sirna. "Apa hari ini kakak sibuk?" tanyanya balik. Dava tertawa pelan kemudian menggelengkan kepalanya. "Tentu saja tidak, aku hanya berencana mengajak kamu ke suatu tempat." "Kemana?" tanya Clara lagi dengan sangat penasaran. "Nanti juga kamu tahu sendiri," tanya. "Tapi ayah dan bunda, aku izin sama mereka berdua. Aku juga sudah berjanji tidak akan memulangkan kamu telat," setelah Dava lembut. Clara terkekeh pelan. Dava memang menceritakan pada Clara bagaimana galaknya Nana di belakang Clara saat itu. Dan mendengar cerita Dava, Clara bukannya kasihan malah menertawakan kekasihnya yang mendapat pelototan dan judesan dari Nana ayahnya. Clara beruntung banget ia mendapatkan pasangan seperti Tuan Dava. Dapi mendelik mendengar gumaman Kim yang duduk di sampingnya. Ya, Dapi juga mengajak Kim dan Kasih saat menghadiri acara kelulusan Clara. "Kok kamu begitu ngomongnya?" tanya Dapi menatap kesal pada wanita bergaun coklat susu di sampingnya. "Memang begitu kan? Tuan Dava dia sangat baik dan dewasa. Dia perhatian dan tentunya sangat cerdas." "Cuk," Kim mendelik saat tiba-tiba Dapi mencium pipinya. Wanita itu menatap tidak percaya pada Dapi yang malah tertawa, tanpa sedikit pun merasa malu dengan apa yang sudah dilakukannya. "Apa yang Tuan lakukan?" "Asal kamu tahu, Kim, dari sekian banyaknya sikap baik kakakku itu, semua juga melekat di diriku. Dan kamu tahu satu kelebihan yang aku miliki dan kakakku tidak punya?" Kim menatap tidak mengerti pada Dapi yang begitu lancang menciumnya di depan Kasih. "Aku romantis, Kim, tapi Kak Dava tidak," lanjutnya penuh rasa percaya diri.